Seni lukis merupakan media visual yang sangat kuat untuk mengekspresikan diri. Dengan kuas dan warna, seseorang bisa menuangkan emosi, pikiran, ide, dan pengalaman batinnya ke atas kanvas. Hal tersebut memungkinkan seniman untuk mengkomunikasikan apa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, seperti perasaan kompleks, ingatan, maupun pandangan filosofis tentang dunia. Pada video dokumenter kali ini, saya berkesempatan untuk membuat video proses serta wawancara langsung dengan seniman muda yang berasal dari Kabupaten Malang. Seniman muda tersebut bernama Fadil Ali. Ia merupakan seniman muda yang telah terjun di dunia seni sejak kecil. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam tahapan-tahapan dalam membuat karya seni lukis. Tahapan yang pertama dalam langkah membuat lukisan adalah merumuskan ide. Ia biasanya merumuskan dengan beberapa cara, contohnya seperti hasil dari pemikirannya sendiri, mencari referensi dari internet, atau isu-isu yang muncul di internet supaya dapat dijadikan sebagai referensi untuk karya yang akan ia kerjakan. Untuk tahapan yang kedua dalam proses pembuatan karya seni lukis adalah pemetaan konsep serta menentukan elemen desain. Setelah memilih ide yang diinginkan, ia biasanya melanjutkan pemetaan konsep dengan merincikan elemen-elemen utama yang akan disertakan dalam karyanya, seperti warna, bentuk, maupun komposisi. Dalam hal ini, ia menentukan elemen desain menjadi dasar untuk mengembangkan lebih lanjut. Hal tersebut dapat memungkinkan ia memiliki pandangan yang lebih jelas maupun luas tentang arah yang akan diambil dalam proses pembuatan karyanya. Untuk tahapan yang ketiga adalah pemilihan media maupun teknik yang akan ia gunakan. Untuk pemilihan media, dalam hal ini misalnya seperti kanvas, kertas, maupun permukaan yang lainnya. Sedangkan untuk pemilihan teknis, biasanya menggunakan seperti cat minyak, cat air, cat akrilik, maupun teknik campuran yang lainnya. Untuk tahapan yang keempat adalah menentukan atau membuat sketsa yang diinginkan. Sketsa dapat membantu seniman dalam menentukan atau membuat komposisi, proporsi, serta penempatan elemen-elemen dalam karya yang akan dibuat. Sketsa dapat dibuat secara manual dengan pensil maupun secara digital, tergantung pada preferensi senimannya masing-masing. Untuk tahapan kelima adalah seniman dapat memulai menerapkan cat atau media lainnya ke permukaan yang telah dipilih, baik mengikuti sketsa yang telah dibuat. Bagian proses ini melibatkan penambahan detail, pewarnaan, maupun penyesuaian elemen-elemen visual supaya dapat mencapai ekspresi yang diinginkan. Seniman dapat menginginkan juga bereksperimen dengan teknik maupun efek tertentu untuk menambahkan kedalaman dan dimensi pada karya yang telah dibuat. Setelah karya yang dibuat oleh seniman sudah hampir selesai, tahap selanjutnya atau tahap yang terakhir adalah melakukan evaluasi atau menilai apakah karya tersebut telah berhasil menyampaikan pesan maupun emosi yang diinginkan. Jika diperlukan, seniman dapat melakukan penyempurnaan maupun revisi pada bagian-bagian tertentu. Dalam evaluasi ini, penting untuk memastikan bahwa karya sudah mencapai kualitas artistik, ekspresif yang diharapkan. Setelah kita melihat proses dari pembuatan seni lukis, langsung saja kita masuk sesi wawancara langsung kepada seniman. Untuk sesi wawancara yang pertama ini bisa dijelaskan nggak kayak awal mulanya terjun ke dunia seni ini gimana gitu, awal mula suka seni gitu, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin awal mula terjun dunia seni itu dari kecil, dari TK, ketika dulu itu kasih kapur sama orang tua, suruh gambar di lantai. Jadi ya kayak anak kecil aja, gambar di lantai, coret-coret. Nah terus orang tua lihat kayak ada potensi yang ini. Nah setelah itu terus diarahin lah, dikasih cat air, dibeliin kanvas. Terus jadi intinya ya paling itu support dari orang tua untuk menunjang potensi anaknya. Jadi bakat apa ya, bisa dibilang bakat ini sudah dari kecil gitu ya? Ya dari kecil. Selanjutnya untuk mungkin pertanyaan kedua, apa saja tantangan yang pernah kakak alami selama menjadi pelukis ini? Ya dimulai dari apa gitu? Ya mungkin dari awal itu tantangan paling berat yaitu
dari keputusan untuk terjun di dunia persenian ini. Jadi kayak diremehin sama orang tentang aku sih ambil lukis ini, terus ngapain sekolah seni rupa apa, ini dari orang lain. Tapi sebenarnya itu juga bukan tantangan yang berarti lah. Intinya kalau kita masuk ke situ, kita harus terjun all out ke dulu, jangan setengah-setengah. Itu aja untuk mengatasi tantangan itu. Lebih ke harus menyeluruh lah gitu. Ya benar. Kalau pengen terjun di sini, ya sebenarnya harus jadi yang terbaik lah. Jangan fokus tuh. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Kak. Menurut Kakak ini sebagai seniman yang expert di bidang lukis, dalam konteks siswa SMA, seberapa penting bagi mereka untuk mencoba mengekspresikan diri melalui seni lukis gitu? Dan mungkin manfaat apa yang bisa mereka dapatkan dari mengekspresikan dalam bidang seni lukis? Intinya kayak seni lukis itu memberikan kayak peluang atau gimana ya, peluang yang seluas-luasnya untuk potensi mereka, tentang ekspresi mereka jadi tersalurkan dalam hal itu, tidak hanya melalui verbal aja tapi disalurkan melalui warna, bentuk, tekstur. Menurutku itu yang bikin seni lukis itu jadi pembeda lah daripada seni yang lain. Kalau untuk manfaatnya, kalau menurutku manfaat dari seni lukis itu sendiri, mereka jadi lebih gimana ya, lebih Ekspresif mungkin. ya, lebih ekspresif dan lebih memperhatikan hal-hal di sekitar. Kayak oh, hal ini tuh sebenarnya kalau digambar tuh ada bentuknya loh. Kayak seandainya tas itu sebenarnya warnanya nggak hitam aja, tuh ada warna abu-abunya. Nah, intinya untuk melatih kepekaan mereka terhadap suatu objek untuk dijadikan visual di karya seni. Mungkin bisa dijelaskan Kak, karya yang sudah dikerjakan itu maksudnya kayak entah itu menceritakan tentang apa gitu, mungkin bisa dijelaskan oleh kakaknya gitu. Ya, mungkin untuk lukisan yang barusan dikerjain ini, jadi ini judul lukisannya yaitu Hope atau Harapan, di mana ini dilukis di kanvas berukuran 30 kali 20 cm dengan menggunakan akrilik dan cat semprot. Dari lukisan ini saya ingin meng-highlight bagian tentang harapan itu sendiri, di mana digambarkan harapannya itu dari objek burung merpati, di mana burung merpati itu sebagai filosofinya itu sebagai harapan untuk menjadi lebih baik. Dan di sini gambarkan lagi kain seperti menutupi figur yang ada di belakangnya, di mana sebenarnya kain ini tuh kayak figur yang belakang ini masih menutup diri. Nah, dari menutup diri itu ingin dibuka kan oleh merpati ini. Jadi ini simbol harapannya dari merpati membuka kain ini, begitu. Baik. Untuk selanjutnya mungkin Kak juga ya, mungkin bisa diceritakan bagaimana proses Anda saat akan memulai sebuah lukisan gitu. Kayak apakah dimulai dari sebuah emosi, ide, ataupun bisa juga dengan pengalaman tentu yang biasanya memicu Anda untuk melukis gitu, untuk melukis itu. Ya benar sekali, sebenarnya saya memulai untuk proses kreatif itu dari keresahan, dari harapan, dari perenungan atas suatu isu atau suatu hal yang menarik bagi saya. Di situ saya kembangkan menjadi bentuk unsur rupa yang bisa dilihat, tidak hanya dilihat saja tapi bisa diartikan menjadi suatu makna. Itu sih. Ya mungkin ini sebagai wawancara terakhir juga, mungkin dari kakak ya, apa bisa memberi pesan yang ingin disampaikan gitu kepada para siswa-siswa tentang kebebasan berekspresi dalam seni lukis? Mungkin bisa dijelaskan apa? Ya, dari awal itu sebenarnya jangan biarkan standar-standar dari luar itu menjadi belenggu atas dirinya sendiri. Jadi kayak standar dari luar itu menjadi dirinya nggak mau berkarya, itu jangan sampai terjadi.
Terus dari seni lukis itu sendiri intinya tentang kebebasan, di mana semua orang itu berhak bebas. Seandainya kita nggak bisa bebas di dunia nyata, kita harus bebas dari karya seni itu. Gitu. Dengan adanya video dokumenter seni lukis sebagai ekspresi personal tersebut, mari kita hargai setiap goresan kuas dan ide kreatif yang dituangkan dalam karya seni. Dengan mengapresiasi karya teman sebaya, kita tidak hanya menunjukkan rasa hormat tetapi juga mendorong semangat berkarya dan ekspresi diri mereka. Apresiasi sederhana seperti komentar positif atau kehadiran dalam pameran dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan seni dan kepercayaan diri mereka. Mungkin cukup sekian video dokumenter dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Sekian, terima kasih.